Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Ayat ini tentu tidak lagi asing bagi kita. Ayat yang kami bacakan tadi terdapat di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari ayat ini kaum muslimin terdapat pesan yang amat penting bagi kita para ayah, bahwa tugas kita amatlah berat. Seorang ayah bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya, istri dan anak-anaknya. Apa tugas itu? Melindungi mereka, menyelamatkan mereka supaya nanti di akhir kelak tidak masuk ke dalam neraka. Nah, hari ini kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, banyak di antara kita para ayah yang tidak menyadari ini dengan baik. Tugas dan tanggung jawab mereka terhadap anak seakan-akan hanya soal makan mereka, hanya soal minum mereka, soal pakaian, soal tempat tinggal mereka. Jadi ayah, ada Bapak Ibu sekalian, pokoknya dia sudah berikan nafkah, sudah berikan makan, sudah berikan minum, sudah berikan pakaian, tempat tinggal. Oh, soal pendidikan, soal agamanya, apakah dia sholat atau tidak, dia tidak pikirkan. Seakan-akan semua itu adalah tugas ibunya. Bahkan ada kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, ayah yang tak pernah berinteraksi dengan anak-anaknya. Dia pergi pagi, pulang malam. Dia tidak tanya anaknya, apakah anaknya sudah sholat, apakah anaknya membaca Al-Quran, apakah anaknya sudah belajar. Dia tidak peduli. Ya, jadi ada kaum muslimin seperti itu orang tua. Sampai-sampai anaknya sudah tumbuh jadi remaja, ya, dia sudah mungkin di sekolah lain sudah melanjutkan, dia tidak tahu. Kenapa? Karena yang ngurus semuanya ibunya, ayahnya tidak. Ketika anaknya butuh sesuatu, dia minta kepada ayahnya, katakan ini dengan ibu saja. Ketika anaknya minta sesuatu, dia katakan ayah sibuk, tidak punya waktu untuk anak-anaknya. Tapi ketika ada temannya, ya, mau bertemu, ada acara ringan-ringan saja, acara kecil-kecil saja, dia punya waktu.
Ya, jadi saudaraku, wahai para ayah, kami ingin sampaikan, tugas kita ini para ayah bukan hanya soal makan, bukan hanya soal minum, bukan hanya soal pakaian, bukan hanya soal tempat tinggal, tapi ada tugas dan tanggung jawab kita yang jauh lebih penting daripada itu semua, yakni yang menyelamatkan mereka dari api neraka. Karena itu bagaimana caranya kaum muslimin? Kita harus memberikan pemahaman agama yang benar kepada mereka. Kita harus membantu mereka menguatkan iman mereka, menjaga fitrah mereka. Ini tugas kita. Karena itu kami mengajak para ayah, luangkan waktumu untuk anak-anakmu. Berikan perhatian kepada mereka. Tanya sholat mereka, tanya ibadah mereka, tanya Al-Quran, ayat apa yang mereka baca, bagaimana, apa yang sudah mereka lakukan, tanya mereka. Kalau mereka ada sesuatu yang mungkin agak lain daripada biasanya, tanya mereka. Atau mungkin anak kita hendak curhat kepada kita, berikan waktu yang luang. Jadi jangan sibuk bekerja di luar, sibuk dengan aktivitas di luar, lalu semua urusan anak-anak diserahkan kepada ibunya. Ini adalah cara yang keliru. Jadi sekali lagi kami ingin sampaikan, ingin ingatkan, wahai para ayah, tugas kita bukan hanya memberi mereka nafkah dalam bentuk pakaian, makanan, tempat tinggal. Tidak. Tugas kita amatlah berat. Dipikulkan di pundak kita masing-masing. Dan kita akan ditanya, kaum muslimin. Wahai para ayah, Anda akan ditanya nanti di akhirat kelak. Ya, akan ditanya, bagaimana dulu tanggung jawabmu terhadap anak-anakmu? Apakah engkau berikan dia pendidikan agama yang terbaik? Apakah dia pernah engkau ingatkan tentang sholatnya? Apakah dia pernah engkau ingatkan tentang perilakunya? Kalau kita abai, kita akan menanggung resikonya nanti di akhirat kelak. Bahkan tak jarang, bukan hanya di akhirat, di dunia saja kita sudah menanggung resikonya. Akibat kelalaian kita para orang tua memperhatikan anak-anak kita, banyak anak-anak yang terjerembab ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Banyak anak-anak yang akhirnya berurusan dengan hukum. Banyak anak-anak yang kemudian terlibat narkoba, terlibat kenakalan remaja dan sebagainya. Kenapa semua itu terjadi? Karena ayah telah abai dengan tanggung jawab mereka. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dalam surah An-Nisa ayat 9, Allah pun ingatkan kita, hendaklah kita khawatir, hendaklah kita takut meninggalkan di belakang kita dzurriyyatan di'afa, anak-anak yang lemah. Lemah imannya, lemah akhlaknya, lemah moralnya, lemah ibadahnya, lemah fisiknya, lemah ekonominya. Jangan sampai semua itu terjadi. Inilah tausiah singkat kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama para ayah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.